Seekor burung nasar darah iblis. Burung nasar darah iblis di hadapan Xiao Chen sudah sangat dekat untuk mencapai kekuatan seorang Star Venerate tingkat menengah dan tumbuh di laut abu-abu ini. Bagi Xiao Chen, yang baru saja tiba di sini, burung nasar darah iblis ini menawarkan manfaat yang besar. Burung nasar darah iblis memiliki sifat iblis yang kuat. Ketika ia mengembangkan sayapnya, ia melepaskan kekuatan iblis yang melonjak yang menyebabkan gelombang laut melonjak dan melolong, tampak sangat perkasa. Ketika Xiao Chen melihat ini, ia berpikir dalam hati, aku mendengar bahwa banyak ahli Dao iblis suka memelihara burung ini secara khusus. Burung ini cocok dengan sifat mereka. Selain itu, mereka dapat menggunakan ki iblis mereka sendiri untuk memelihara burung ini, mendapatkan keuntungan bersama. Sepertinya rumor itu benar. Burung nasar darah iblis memang memiliki sifat iblis yang kuat dan ganas serta kejam. Namun, sekarang setelah ia bertemu denganku hari ini, ia harus mematuhiku, menyerahkan diri untuk ditangkap. Burung nasar darah iblis itu menyerang Xiao Chen dengan kecepatan kilat. Cakar tajamnya tampak seperti hendak mencabiknya menjadi dua. Saat Xiao Chen berpikir, burung nasar darah iblis tiba di hadapannya, dan gelombang kejut yang dahsyat melanda. Xiao Chen segera merasakan tekanan yang sangat besar. Seluruh tubuhnya terasa seperti daun yang jatuh dan akan tersapu setiap saat. Burung nasar darah iblis mengendalikan angin. Jika Xiao Chen tidak bisa menstabilkan dirinya dan tersapu oleh angin kencang, ia hanya bisa dimanipulasi oleh binatang buas ini, yang tidak berdaya untuk berbuat apapun. Dengan sebuah pikiran, mantra ilahi bulu es berputar tanpa suara. Segera, badai salju besar muncul, dan ki dingin menyebar. Di bawah pengaruh ki dingin yang tak terbatas, burung nasar darah iblis melambat secara signifikan. Angin kencang yang awalnya menakutkan menjadi lembut. Xiao Chen tertawa dingin dan dengan ganas mengayunkan lengan bajunya. Bang, bang, bang. Dengan lambaian lengan bajunya yang santai, dia mengeluarkan 20 Cauldron Force of Vital Ki, menendang angin yang melonjak keluar dan melolong seperti ombak laut dan pegunungan. Xiao Chen menyebarkan angin kencang pihak lain, menghentikan laju Demon Blood Vulture. Binatang buas itu, yang sudah sangat dekat dengannya, segera merasakan kemajuannya melambat hingga merangkak. Tak punya pilihan, Demon Blood Vulture melebarkan sayapnya dan berputar-putar, membangun momentum untuk menyerang lagi. Wosh, wosh, wosh. Demon Blood Vulture membuka rahangnya, dan ribuan anak panah merah iblis menghujani, memenuhi langit. Anak panah ini mengandung ki iblis, yang telah dibudidayakan selama beberapa ratus tahun. Jika orang biasa bersentuhan dengan salah satunya, orang itu akan langsung mati dan layu menjadi kerangka putih. Xiao Chen tidak berani meremehkan ancaman ini. Bahkan dengan tubuh fisiknya, dia tidak bisa mengambil risiko membiarkan benda aneh ini menyentuhnya. Wosh! Tanpa menunda, Xiao Chen menghunus pedangnya dan menebas. Serangan pedang ini mengandung energi dao besar dan energi jiwa, yang dapat dia kendalikan dengan bebas. Saat cahaya pedang menebas, itu menghancurkan semua anak panah yang terbuat dari ki iblis. Namun, burung nasar darah iblis menggunakan celah ini untuk mencapai Xiao Chen. Saat ia mengepak dan menyatukan sayapnya, ruang tampaknya terlipat pada dirinya sendiri. Terjebak di antara keduanya, Xiao Chen terkompresi oleh kedua kekuatan itu, jatuh ke dalam bahaya. Burung nasar darah iblis dengan cepat menyatukan sayapnya, ingin meremukkan Xiao Chen sampai mati. Dia benar-benar kuat. Xiao Chen tidak panik. Sebuah swastika muncul di dahinya. Cahaya Buddha yang tirani dan kuat segera membungkus tubuh Xiao Chen, lalu menyapu ke segala arah. Ia mulai memurnikan sifat iblis yang kuat dari tubuh burung nasar darah iblis, terbakar seperti api. Binatang buas itu segera menjerit dengan menyedihkan dan keras. Kekuatan Buddha, inilah sebabnya Xiao Chen yakin bisa menaklukkan burung nasar darah iblis ini. Jika itu adalah binatang buas lain dengan kekuatan yang setara, ia akan merasa agak sulit untuk menghadapinya. Burung nasar darah iblis adalah binatang buas dengan fondasi yang dibangun di atas sifat iblisnya. Ini membuat segalanya jauh lebih mudah. Tentu saja, itu hanya relatif. Jika burung nasar darah iblis ini lebih kuat, maka kekuatan Buddha tidak akan berguna melawannya. Ini seperti bagaimana air dan api saling melawan. Sementara burung nasar darah iblis menangis dengan menyedihkan, Xiao Chen mengeksekusi menyelesaikan yang biasa-biasa saja.
Boom! Cahaya pedang abadi muncul. Setelah menghilangkan 6 keinginannya, Xiao Chen mengeluarkan serangan pedang terkuatnya. Aura yang kuat segera mendorong kembali burung nasar darah iblis, menyelesaikan bahaya dihancurkan oleh sayapnya. Ketika cahaya pedang yang tak terbatas itu mendarat dengan kejam, sebuah luka panjang dengan darah yang terus mengalir keluar muncul di tubuh burung nasar darah iblis. Burung nasar darah iblis itu segera menjerit dan mengepakkan sayapnya, dengan cepat mencoba melarikan diri. Tidak disangka bahwa burung nasar darah iblis memiliki kekuatan hidup yang begitu kuat. Tubuh Xiao Chen melesat dan mendarat di kepala burung nasar darah iblis. Burung nasar darah iblis itu tidak mau menyerah, ingin melemparkan Xiao Chen. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Xiao Chen menyarungkan pedangnya dan menggunakan ujung sarungnya untuk menghantam kepala burung nasar darah iblis. Hal ini membuat burung nasar darah iblis mengalami gegar otak dan memperparah luka-lukanya. Seutas indera spiritual memasuki pikiran burung nasar darah iblis yang sulit diatur ini. Patuhlah, jika tidak, aku akan membunuhmu. Setelah berjuang beberapa kali dan selalu kalah, burung nasar darah iblis terpaksa membawa Xiao Chen ke pedang hitam. Ekspresi kru pedang hitam segera berubah drastis. Ketika orang-orang ini menatap Xiao Chen, mereka semua menunjukkan wajah terkejut. Kapten benar-benar menaklukkan binatang buas ini. Keheranan menutupi wajah tetua Tang. Tanpa diduga, Xiao Chen tidak hanya mengalahkan burung nasar darah iblis ini tetapi bahkan menaklukkannya. Wosh! Dalam kilatan cahaya putih, Xiao Chen mendarat di samping tetua Tang. Senior Tang, aku akan menyerahkan masalah penjinakan burung nasar darah iblis ini padamu. Penatua Tang tampak terpojok saat berkata, Tuan Muda Xiao, aku mungkin berasal dari sekte penguasa binatang, tetapi aku belum berada pada level yang mampu menjinakkan binatang buas tingkat bintang mulia. Selain itu, metode penjinakan binatang buas dari sekte penguasa binatang bergantung pada membesarkan binatang buas sejak muda dan mengendalikannya melalui musik. Kami jarang menjinakkan binatang buas dengan kekuatan seperti yang Tuan Muda lakukan. Apa yang dilakukan Xiao Chen bukanlah penjinakan binatang buas. Itu hanya penundukan. Tidak ada cara untuk menumbuhkan kesetiaan pada burung nasar darah iblis. Selain itu, dengan kekuatan Xiao Chen, mengapa dia menghabiskan waktunya menjinakkan binatang buas? Tentu saja, aku tahu itu. Nanti, datanglah ke ruang kultivasiku. Xiao Chen tidak banyak menjelaskan. Dia berjalan ke arah Xiao Su dan bertanya, bagaimana situasinya? Xiao Su tersenyum dan menjawab, semuanya kembali normal. Pedang hitam kita dapat menyaingi kapal bajak laut bintang 6. Tidak ada masalah untuk berlayar di laut abu-abu. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, hanya bepergian saja tidak cukup. Saat itu, ketika senior Gui menempa ulang kapal ini, dia menggunakan formasi jiwa iblis abadi sebagai intinya. Kamu belum menghabiskan waktu atau upaya untuk mempelajari formasi jiwa iblis abadi ini dengan benar. Tentu saja, aku tahu apa yang dikatakan kakak. Namun, Xiao Su merasa sulit untuk mengungkapkan apa yang ingin dia katakan, tidak dapat melanjutkan. Xiao Chen menepuk bahu Xiao Su dan berkata, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Sifat iblis formasi jiwa iblis abadi terlalu kuat dan terlalu jahat. Kamu takut bahwa kamu mungkin akan menjadi bonekanya. Ya, sesuatu seperti itu. Serahkan padaku, kalau begitu. Xiao Chen sangat percaya diri. Saat ini, saat dia melihat laut abu-abu yang luas dan formasi jiwa iblis abadi yang berputar-putar, dia merasa sangat riang. Yang kurang dari Black Atlas hanyalah waktu. Yan Ze mengira dia memegang pedang hitam di telapak tangannya, dan dapat menghancurkannya kapan saja. Namun, dunia saat ini adalah milik Xiao Chen. Waktu di laut abu-abu ini adalah kesempatannya untuk bersinar. Sambil mengeluarkan kepingan giok Yan Ze, Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Jadi bagaimana jika kamu tahu di mana aku? Setelah 7 menit, tetua Tang tiba di ruang kultivasi. Selain Yama tangan besi, dia tidak melihat orang lain di sini. Yama tua, menurutmu untuk apa Tuan Muda Xiao memanggil kita ke sini? Yama tangan besi minum anggur dan tersenyum. Adik Xiao Chen menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan perjalanan ke laut abu-abu ini. Sekarang setelah kita di sini, dia seharusnya menjalankan rencananya. Apa maksudmu? Yama tangan besi tersenyum misterius.
Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa setelah adik Xiao Chen mengetahui rencana Yan Ze, dia sama sekali tidak gugup? Dia pasti punya rencana dan tidak takut pada Yan Ze. Kalau tidak, mengingat karakternya, dia akan bepergian sendiri dan tidak membawa kita untuk mengambil risiko bahaya. Ekspresi Elder Tang berkedip, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tepat pada saat itu, Xiao Chen keluar dari dalam dan mengangguk sedikit kepada keduanya sebelum duduk. Xiao Chen menatap Elder Tang dan berkata, "Senior Tang, ini adalah teknik kultivasi penjinakan binatang yang baru saja aku tiru. Coba lihat. Seni penjinakan binatang." Elder Tang merasa sedikit terkejut. Ada banyak teknik kultivasi penjinakan binatang dengan nama itu di dunia ini. Tidak ada cara untuk mengetahui sesuatu yang istimewa hanya dari namanya. Namun, setelah Elder Tang memindainya sebentar, ekspresinya berubah drastis. Ini adalah teknik kultivasi penjinakan binatang dari bis taming abode kuno. Tuan Muda Xiao, di mana Anda mendapatkan ini? Di mana? Xiao Chen mendapatkannya. Tentu saja, itu ada di perpustakaan tersembunyi di kota naga bawah tanah. Di sanalah Xiao Chen memperoleh mantra ilahi bulu esnya. Xiao Chen memiliki ingatan yang mencengangkan. Selama dia pernah melihat manual teknik kultivasi sebelumnya, dia tidak akan melupakannya. Ketika melihat-lihat ingatannya, dia menemukan teknik kultivasi yang berhubungan dengan penjinakan binatang buas. Diciptakan oleh seorang ahli dengan ide-ide orisinal, seni penjinakan binatang buas ini dapat menempatkan formasi di dalam pikiran binatang buas yang ditundukkan. Formasi tersebut menyatu dengan jiwa dan garis keturunan. Formasi tersebut tidak hanya akan mengendalikan binatang buas tetapi juga generasi-generasi berikutnya dari binatang buas tersebut. Dengan mengandalkan teknik kultivasi ini, setiap murid dari tempat penjinakan binatang buas yang melakukan perjalanan jauh selama era kuno dapat dengan mudah mengendalikan ratusan binatang buas. Para ahli yang kuat bahkan dapat mengendalikan ribuan atau puluhan ribu binatang buas. Itu belum semuanya tentang seni menjinakkan binatang. Ketika dikultivasikan ke tingkat tinggi, seseorang dapat terus mengubah formasi dan memperkuat binatang buas yang dikendalikannya. Bagaimana menurutmu? Dengan seni menjinakkan binatang ini, apakah kamu masih tidak yakin untuk menjinakkan burung nasar darah iblis itu sepenuhnya? Elder Tang tertawa dan berkata, itu akan mudah. Tuan Muda Xiao, yakinlah. Dalam kegembiraannya menerima seni menjinakkan binatang, dia segera pergi dan mulai mempelajarinya. Sekarang, hanya Xiao Chen dan Iron Hand Yama yang tersisa di ruang kultivasi. Old Yama, kamu yang paling berpengalaman di Black Cutlass. Apakah kamu tahu mengapa aku memberikan seni menjinakkan binatang kepada Elder Tang hanya setelah kita mencapai Laut Abu-Abu? Iron Hand Yama tersenyum tipis dan menjawab, setiap tindakan kita tidak bisa lepas dari mata Yan Ze di aula bajak laut. Jika sehelai rumput pun bergerak, itu akan mengejutkannya. Pada saat itu, semua yang telah kita lakukan akan berakhir di tangannya. Xiao Chen mengangguk dan memuji Iron Hand Yama dalam hatinya. Dia benar-benar berpengalaman. Sebenarnya, Yan Ze itu bukan siapa-siapa. Aku tidak pernah peduli padanya. Jika kita menjadikannya sebagai lawan, kita akan terlalu meremehkannya. Cahaya terang bersinar di mata Xiao Chen. Dia pernah melihat ahli sejati sebelumnya. Setelah menerima warisan api dewa palsu, pengetahuannya sudah luar biasa. Namun, kita memang perlu menggunakannya dalam perjalanan ke Gunung Bintang segudang ini. Aku khawatir orang-orang yang lebih luar biasa akan muncul saat itu. Akan lebih baik jika kita bisa membuatnya memimpin serangan. Kita juga bisa menyelidiki garis bawahnya. Si tangan besi Yama merasa puas saat dia berkata, adik Xiao Chen tampak percaya diri. Sepertinya aku tidak khawatir apa-apa di masa lalu. Xiao Chen tersenyum tipis. Kemudian, dia mengeluarkan buku petunjuk rahasia dan berkata, ini adalah teknik kultivasi dan teknik bela diri yang khusus aku pilih untukmu. Keduanya adalah peringkat bumi kelas medial. Kamu membutuhkannya, sekarang setelah kamu maju ke Star Venerate. Ketika si tangan besi Yama menerima buku petunjuk rahasia dan melihatnya, jantungnya langsung berdebar kencang. Itu memang berisi teknik kultivasi bumi kelas menengah dan teknik bela diri bumi kelas menengah. Bahkan di sekte peringkat 6, teknik kultivasi seperti itu akan membutuhkan kontribusi yang sangat tinggi sebelum seseorang dapat melihatnya.
Meskipun demikian, Xiao Chen dengan santai mengeluarkan dua manual, begitu saja. Dia benar-benar murah hati. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bahaya mengintai di mana-mana di laut abu-abu yang luas. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan musnah. Namun, ini juga merupakan kesempatan terbaik bagi pedang hitam kita untuk bangkit. Raja Bajak Laut Darah Merah hanyalah titik awal. Menunggangi burung nasar darah iblis yang tidak terkendali, yang memiliki sifat iblis yang kuat, Xiao Chen menjelajahi sekitar pedang hitam. Pertama, ini membantu Xiao Chen menyesuaikan diri dengan lingkungan laut abu-abu. Kedua, ia memburu binatang buas untuk melatih dirinya dan, pada saat yang sama, memperoleh makanan untuk formasi jiwa iblis abadi. Ketiga, ia dapat mencari tempat untuk mengambil kesengsaraan. Laut abu-abu yang luas tidak terbatas, membentang sejauh mata memandang. Ombaknya melonjak, membumbung tinggi. Kadang-kadang, kapal bajak laut dan kapal penjelajah dari sekte melintas. Meskipun laut abu-abu berbahaya, banyak pembudidaya dan bajak laut datang ke sini untuk mencari pertemuan yang menguntungkan dan menempa diri mereka sendiri. Ini terutama berlaku untuk bajak laut. Dari 10 kapal yang lewat, 7 adalah kapal bajak laut. Xiao Chen pernah mendengar Xiao Su berkata bahwa banyak bajak laut ingin menjelajahi lautan terlarang, menjadikannya tujuan hidup mereka. Tanpa memasuki lautan terlarang, seseorang tidak akan pernah bisa dianggap sebagai bajak laut sejati. Ini seperti semacam kualifikasi. Namun, pedang hitam hanya berada di tepi laut abu-abu. Itu masih jauh dari laut dalam yang sebenarnya. Tempat ini sebagian besar damai. Tidak banyak yang akan terjadi di sini. Semua orang tahu bahwa tidak akan ada sumber daya yang menggiurkan atau pertemuan yang menguntungkan di tepi laut abu-abu. Tidak ada yang sepadan dengan risiko kerusakan serius di sini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kakak, ada burung nasar darah iblis. Ketika para pembudidaya di kapal bajak laut menemukan burung nasar darah iblis terbang di langit, mata mereka langsung berbinar. Burung nasar darah iblis adalah binatang buas yang langka. Setiap bagian tubuhnya dianggap sebagai harta karun. Ini terutama berlaku bagi para pembudidaya yang mengolah teknik kultivasi iblis. Burung nasar darah iblis adalah makanan yang sangat baik bagi mereka, bahkan lebih menarik daripada darah naga atau daging naga. Jangan pernah berpikir tentang itu. Apakah kau tidak melihat orang yang menungganginya? Itu adalah seseorang yang bisa menaklukkan Demon Blood Vulture. Lebih baik tidak menyinggung orang seperti itu. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Kapten kapal bajak laut itu sangat berpengetahuan. Setelah melihat Xiao Chen di Demon Blood Vulture, dia langsung menyerah pada pikiran itu. Banyak orang tergoda. Namun, ketika mereka melihat seseorang telah menaklukkan Demon Blood Vulture, mereka juga menyerah. Mata mereka dipenuhi dengan penyesalan. Demon Blood Vulture adalah penemuan yang sangat langka. Bahkan jika seseorang kebetulan menemukannya, itu sangat kuat. Itu memiliki sifat iblis yang luar biasa dan tidak boleh disinggung. Xiao Chen sangat beruntung bertemu dengan Demon Blood Vulture yang belum sepenuhnya dewasa dan hanya sekuat Star Venerate tingkat menengah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lewat sana, duduk santai di Demon Blood Vulture, Xiao Chen menyapu matanya dan menemukan seekor ikan hitam aneh dengan rambut berwarna-warni. Tubuh ikan ini seperti pulau kecil. Jika bukan karena ia naik turun, Xiao Chen benar-benar akan menganggapnya sebagai pulau di laut. Xiao Chen tahu cukup banyak tentang binatang buas, tetapi dia tidak tahu apa ikan hitam aneh di hadapannya ini. Namun, berdasarkan auranya, itu adalah binatang buas tingkat Star Venerate. Kaulah itu, serang. Xiao Chen menepuk Demon Blood Vulture yang didudukinya. Kemudian, ia menyerang ke bawah, tampak seperti hantu merah. Sebelum ikan hitam aneh itu sempat tenggelam ke dalam air, cakar Demon Blood Vulture merobek sisik ikan. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dengan ganas. Boom! Ini menendang gelombang besar dan menekan air di kedua sisi. Burung nasar darah iblis menangkap ikan hitam aneh itu dan mengangkatnya ke udara. Darah ikan hitam itu tumpah seperti aliran sungai yang mengalir keluar dari gunung. Kekuatan cakar orang ini benar-benar mengerikan. Untungnya, aku tidak memberinya kesempatan untuk menangkapku saat itu. Xiao Chen merasa sangat beruntung. Kekuatan burung nasar darah iblis benar-benar sangat mengerikan. Hampir tidak perlu bagi Xiao Chen untuk bergerak.
Begitu burung nasar darah iblis mengangkat ikan hitam aneh itu ke udara, paruhnya yang tajam, seperti kail, dan berwarna perak dengan ganas mematuk ke bawah dan merobek kepala ikan itu. Kemudian, burung nasar darah iblis mulai memakan otak ikan itu. Tidak peduli seberapa besar ikan aneh itu berjuang, itu tidak berguna. Hanya dalam 2 atau 3 kali mematuk, ikan aneh tingkat Star Venerate tahap awal ini hampir mati karena serangan burung nasar darah iblis. Xiao Chen dengan cepat menghentikan burung nasar darah iblis dan mengarahkannya untuk kembali ke pedang hitam. Ketika mereka mendekat, dia menyuruhnya untuk melemparkan ikan yang setengah mati itu ke laut. Wosh! Xiao Su mengaktifkan formasi jiwa iblis abadi di kapal, dan awan kabut darah menyebar. Formasi jiwa iblis abadi melahap ikan aneh itu, yang ukurannya hampir sama dengan kapal bajak laut, tanpa jeda. Raungan mengerikan terdengar. Itu adalah jiwa iblis binatang Yazi yang sedang makan. Dari sudut pandang Xiao Chen, pedang hitam dengan kabut darah yang menyelimutinya tampak sangat aneh. Ketika burung nasar darah iblis melihat kabut darah itu, air liurnya mengalir keluar seperti sungai yang panjang. Ia menjadi gelisah, ingin menyerbu untuk menyerap kabut darah itu. Namun, Xiao Chen dengan kuat menekan burung nasar darah iblis, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Ini bukan saatnya memberi makan si malang tak tahu terima kasih ini. Begitu ia tumbuh lebih kuat, ia akan segera berbalik dan menyingkirkan Xiao Chen. Xiao Chen hanya bisa memberi makan burung nasar darah iblis tanpa khawatir setelah tetua Tang membuat kemajuan dalam kultivasinya dan benar-benar menjinakkan binatang buas ini. Ayo pergi. Setelah beberapa kali melirik, Xiao Chen menunggangi burung nasar darah iblis sekali lagi ke kejauhan. Selama setengah bulan, mereka berpatroli di tempat itu, membunuh berbagai binatang buas. Dengan burung nasar darah iblis yang berpengalaman, Xiao Chen berhasil menghindari binatang buas mengerikan yang seharusnya tidak tersinggung. Namun, meski begitu, ia memiliki beberapa sikat dekat dengan kematian. Suatu kali, ada burung kecil yang tampak biasa-biasa saja yang terasa agak aneh, jadi Xiao Chen melirik beberapa kali lagi. Burung kecil itu tiba-tiba berubah sangat berwarna. Ketika ia membuka paruhnya, cairan hijau beracun menghabiskan setengah langit dimanapun ia lewat. Tidak ada binatang buas yang bisa bertahan hidup bersentuhan dengan cairan beracun itu. Kemudian, Xiao Chen mengetahui bahwa burung kecil ini adalah salah satu dari 10 racun besar laut abu-abu, yang dikenal sebagai burung bunga. Burung ini tampak secantik bunga. Ketika ia menampakkan wujud aslinya, ia membuat ratusan bunga malu. Namun, bahkan seorang yang mulia suci tidak akan berani bersentuhan dengan racunnya. Untungnya, Xiao Chen memiliki diagram api Yin Yang Taiji untuk menangkal racun tersebut. Kalau tidak, ia pasti akan mati. Setelah setengah bulan, Xiao Chen kembali ke pedang hitam, menunggangi burung nasar darah iblis. Boom! Burung nasar darah iblis mendarat di panggung binatang roh dan melebarkan sayapnya. Kemudian, ia melotot ke binatang buas lainnya, termasuk elang baja dingin, segera membuat mereka gemetar dan minggir. Kakak, formasi jiwa iblis abadi sekarang memiliki 5 mutiara yang menyala. Xiao Su segera berlari dan berbagi berita ini dengan Xiao Chen. Setelah 1 bulan kerja keras Xiao Chen membunuh ratusan binatang buas, separuh mutiara kelima akhirnya menyala. Dengan 5 mutiara yang menyala, Yazi Beast Demon Soul sekarang sekuat Star Venerate tahap akhir. Bersama dengan identitasnya sebagai binatang buas Great Desolate Aeon, sebenarnya akan jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Star Venerate tahap akhir yang sebenarnya. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku akan pergi dan melihatnya. Ketika Xiao Chen memasuki tingkat bawah, dia menemukan kabut darah meresap ke seluruh tempat. Praktis tidak ada tempat untuk berdiri. Kabut darah, yang awalnya hanya menutupi formasi, telah bocor keluar dan sekarang memenuhi setiap sudut lantai. Xiao Chen mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa kabut darah dapat menyusup ke setiap bagian kapal bajak laut. Sebenarnya, pedang hitam perlahan-lahan menyerap kabut darah setiap saat. Akan tetapi, jelas bahwa laju penyerapan tidak dapat mengimbangi kabut darah yang bocor. Kalau tidak, situasinya tidak akan berubah seperti sekarang, bahkan tanpa tempat untuk menginjakkan kaki. Kakak, sebenarnya, aku sudah menemukan ini sejak lama. Meskipun pertahanan kapal meningkat secara signifikan karenanya,
aku merasa bahwa pedang hitam pada akhirnya akan berubah menjadi kapal iblis, kata Xiao Su, agak khawatir saat dia berdiri di samping Xiao Chen. Kapal iblis. Xiao Chen tersenyum dan bertanya, Xiao Su, apa pendapatmu tentang Dao Iblis? Xiao Su tertegun sejenak sebelum dia menjawab, sebenarnya, aku telah berhubungan dengan banyak kultivator Dao Iblis. Banyak dari mereka adalah karakter yang kejam tanpa moral. Ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tidak menunjukkan rasa takut atau menahan diri. Mereka tidak peduli dengan cara apa yang mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Xiao Chen berjalan mendekat dan melanjutkan, apa pendapatmu tentang Yan Ze itu? Xiao Su tidak bisa mengerti. Apa hubungannya ini dengan Yan Ze? Xiao Chen tersenyum dan berkata, tentu saja ada hubungannya. Yan Ze tampak sangat terbuka dan murah hati seperti murid dari golongan yang saleh. Namun, rencananya sangat berbahaya. Apakah menurutmu dia dari Dao Iblis atau Dao yang benar? Jadi, bahkan jika kita menggunakan kapal iblis, kita belum tentu dari Dao Iblis. Mereka yang mengolah teknik kultivasi dari golongan yang saleh mungkin bukan dari Dao yang benar. Tidak perlu terlalu khawatir. Kata-kata ini segera membuka pikiran Xiao Su, melonggarkan simpul di hatinya. Sebagian besar awak kapal ini masih muda. Kondisi mental dan tekad mereka tidak sekuat milikmu dan milikku. Setelah hidup dengan kabut darah ini untuk waktu yang lama, mereka akan kesulitan melepaskan diri dari pengaruhnya. Sebagai kapten, setiap tindakanmu sangat penting. Jika kamu dapat menjaga hatimu sendiri, itu secara alami akan berpengaruh dan mencegah mereka jatuh ke dalam Dao Iblis. Aku mengerti sekarang. Xiao Su mengangguk. Kali ini, keasyikannya benar-benar teratasi. Di masa depan, dia tidak akan lagi merasa begitu bimbang saat menghadapi formasi jiwa iblis abadi. Bagaimanapun, pemilik kapal ini sebenarnya adalah Xiao Su. Xiao Chen menjelaskan hal ini agar Xiao Su bisa memiliki pedang hitam yang lebih baik di masa depan. Namun, membiarkan kabut darah ini bocor benar-benar sia-sia. Itu juga merupakan potensi bahaya. Aku harus pergi dan menemui Tetua Tang dan memeriksa bagaimana kultivasinya dalam seni penjinakan binatang berjalan dan apakah dia dapat sepenuhnya menaklukkan burung nasar darah iblis itu. Tanda hubung. Kapten, Xiao Chen itu belum meminta bantuan. Sepertinya dia sudah menyesuaikan diri dengan Laut Abu-Abu. Anggota inti kelompok bajak laut tanduk besi mengelilingi Yan Ze dan berdiskusi dengan berbisik. Tidak ada yang mau hanya melihat bebek yang dia dapatkan terbang begitu saja. Yan Ze tersenyum tipis. Itu hanya pinggiran Laut Abu-Abu. Dia akan mendapat masalah cepat atau lambat. Tidak perlu terburu-buru. Saya telah mendapat banyak manfaat dalam perjalanan ke Laut Makam ini, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kondisi mental. Saya merasa tidak akan lama lagi sebelum saya menerobos tahap langit berbintang. Selamat, Kapten. Mendengar kata-kata ini, semua orang langsung merasa bersemangat. Menerobos tahap langit berbintang berarti kapten mereka akan maju ke tahap kedua alam laut awan, tahap cahaya suci. Elder Tang, bagaimana kultivasimu dalam seni menjinakkan binatang? Xiao Chen bertanya dengan lugas ketika dia tiba di kamar Elder Tang. Elder Tang tersenyum dan menjawab, meskipun 1 bulan itu singkat, pencapaianku dalam menjinakkan binatang tidaklah rendah. Ada total 9 lapisan dalam seni menjinakkan binatang. Aku telah berhasil mengolah lapisan pertama. Aku dapat dianggap telah diinisiasi. Xiao Chen merasa puas. Inilah alasan mengapa dia menyerahkan seni menjinakkan binatang kepada Elder Tang untuk dikultivasikan alih-alih melakukannya sendiri. Setiap spesialisasi memiliki sesuatu yang dikuasainya. Dao menjinakkan binatang tidak lebih lemah dari Dao seperti Dao pedang atau Dao pedang. Namun, Xiao Chen tidak memiliki dasar dalam menjinakkan binatang. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk mengolah seni menjinakkan binatang ini. Apakah kamu yakin dalam menempatkan jejak jiwa di burung nasar darah iblis? Apa yang disebut jejak jiwa ini adalah formasi penjinakan binatang dari seni menjinakkan binatang. Formasi itu memiliki lebih dari 1000 variasi dengan kompleksitas yang berbeda-beda. Secara kolektif, ini dikenal sebagai jejak jiwa. Seseorang dapat sepenuhnya menekan dan menaklukkan binatang buas yang ditempeli jejak jiwa. Dengan pikiran dari sang guru, binatang buas itu bisa mati. Yang lebih mengerikan adalah bahwa jejak jiwa akan ditempelkan pada tulang,
darah, sumsum, dan jiwa binatang buas itu. Bahkan keturunan binatang buas itu akan memiliki jejak jiwa saat mereka lahir. Penatua Tang merenung sebelum berkata, saya bisa mencobanya, tetapi saya tidak terlalu percaya diri. Jika saya seorang Star Venerate, tidak akan ada kekhawatiran. Xiao Chen menghiburnya, tidak apa-apa. Anda harus mengujinya pada Cold Steel Eagles dan binatang buas lainnya terlebih dahulu. Saya tidak terburu-buru. Benar, jika saya mendapatkan sedikit pengalaman, saya akan lebih percaya diri saat mencoba menjinakkan Demon Blood Vulture itu. Penatua Tang berhenti sejenak di sini. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, benar, Tuan Muda Xiao, saya melihat peta laut tempo hari. Dalam 7 hari lagi, kita akan secara resmi memasuki Laut Abu-Abu. Setelah itu, tidak hanya lingkungannya akan lebih keras, tetapi juga akan ada lebih banyak kapal bajak laut. Kita harus membuat beberapa persiapan sebelumnya. Penasaran? Xiao Chen berkata, kita belum dianggap berada di Laut Abu-Abu. Elder Tang tersenyum dan mendesah pada saat yang sama. Seberapa luas Laut Abu-Abu? Bahkan pembangkit tenaga Divine Vein tidak akan berani mengatakan bahwa dia dapat menjelajahinya. Saat ini, kita baru saja berada di tepi pinggiran Laut Abu-Abu. Kita akan secara resmi berada di Laut Abu-Abu hanya ketika air laut berubah putih dan kita merasakan aura kuno dan suram dari Laut Abu-Abu. Mengerti? 7 hari, tinggal 7 hari lagi. Setelah resmi memasuki Laut Abu-Abu, pasti akan ada banyak bahaya dan persaingan. Bajak laut tidak pernah bersikap masuk akal. Mereka yang berani datang ke Laut Abu-Abu bukanlah orang lemah. Xiao Chen berpikir keras. Sepertinya aku harus membawa kesengsaraanku ke depan. Setelah mengintai selama 1 bulan, Xiao Chen telah menemukan beberapa tempat potensial untuk menjalani kesengsaraannya. Sayangnya, tempat-tempat ini jauh dari ideal. Sekarang mereka akan resmi memasuki Laut Abu-Abu, Xiao Chen tidak bisa pilih-pilih. Setelah berpamitan dengan Tetua Tang, Xiao Chen naik ke sarang burung gagak dan melihat sekeliling sebelum akhirnya menatap burung nasar darah iblis, yang berada di panggung binatang roh di belakang. Burung nasar darah iblis merasakan tatapan Xiao Chen dan menoleh ke belakang dengan malas. Namun, burung itu tidak menunjukkan niat untuk bangun. Xiao Chen tahu apa yang diinginkan burung nasar darah iblis. Jadi, dia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Kabut darah yang telah dikumpulkannya di tingkat bawah berubah menjadi seberkas cahaya merah tua dan terbang ke arah burung nasar darah iblis. Ini adalah ki iblis, yang orang biasa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya. Namun, burung nasar darah iblis menjerit kegirangan dan menyerap semuanya. Kemudian, burung nasar darah iblis menatap Xiao Chen, menginginkan lebih. Sayangnya, sebelum Penatua Tang menjinakkan burung nasar darah iblis, Xiao Chen tidak akan membiarkannya memakan kabut darah dengan sembarangan. Paling-paling, Xiao Chen hanya akan memberikannya sebagai hadiah untuk dimakan. Burung nasar darah iblis terbang keluar dari panggung binatang roh dengan enggan. Ketika ia melebarkan sayapnya, ia segera menendang angin kencang yang sesaat mengguncang pedang hitam sedikit. Wosh! Xiao Chen jungkir balik dan mendarat di burung nasar darah iblis. Kemudian, ia menungganginya ke lokasi yang telah dipilihnya untuk kesengsaraannya. Bahkan bagi Xiao Chen, terbang di atas Laut Abu-Abu yang luas ini menguras banyak energi. Memiliki burung nasar darah iblis jauh lebih nyaman. Belum lagi kecepatannya, ini bisa membantunya menghemat energi. Satu-satunya masalah adalah bahwa burung nasar darah iblis ini merepotkan. Begitu Xiao Chen tidak bisa lagi menahannya, burung nasar darah iblis akan berbalik, mencabik-cabiknya, dan melahapnya dengan kejam. Setelah terbang sekitar 500 km, Xiao Chen melihat sebuah pulau. Ombak besar melonjak di sekitarnya. Kadang-kadang, cipratannya membumbung tinggi ke langit. Tempat ini terpencil, dengan angin kencang dan ombak yang menjulang tinggi. Hanya sedikit kapal yang akan melewati daerah ini. Ini adalah salah satu tempat dalam daftar pendek Xiao Chen untuk mengambil kesengsaraannya. Karena lingkungan di sini lebih keras, kesengsaraan petir pasti akan lebih ganas. Ini sudah yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang buruk. Namun, Xiao Chen tidak punya banyak pilihan. Kalau begitu, kembalilah. Xiao Chen menepuk kepala burung nasar darah iblis, menyuruhnya kembali. Dia tidak takut burung nasar darah iblis melarikan diri.
Burung nasar darah iblis jelas sangat menyukai kabut darah itu, hampir sampai pada titik kecanduan. Ia terus berpikir bagaimana cara menghabisi Xiao Chen dan mengonsumsi lebih banyak kabut darah. Burung nasar darah iblis tidak akan lari. Xiao Chen menatap burung nasar darah iblis ini dari kejauhan. Dia menemukan bahwa burung itu terbang setengah jalan dan kemudian berbalik, tidak mendengarkan perintahnya untuk kembali ke pedang hitam. Orang ini, Xiao Chen menghela napas dan menarik pandangannya, terlalu malas untuk peduli padanya. Bagaimanapun, dia telah meninggalkan tanda mental padanya. Kemanapun ia terbang, dia dapat menemukannya. Wosh! Sosok Xiao Chen melintas, dan dia mendarat di pulau itu. Pulau ini agak besar, membentang sekitar 2 atau 300 km, seukuran kota kecil. Ada gunung, sungai, tanaman hijau, dan bahkan hutan yang luas. Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya dan mendarat di gunung tertinggi di pulau ini. Kemudian, dia mengeluarkan Medial Great Spirit Jades di cincin penyimpanannya dan meletakkan Spirit Gathering Formation. Setelah selesai, dia duduk bersila di tengah formasi ini dan menutup matanya. Purple Thunder Divine Incantation perlahan beredar. Energi spiritual murni dari Ash Grey Sea segera mengalir ke Spirit Gathering Formation tanpa henti. Kemudian, Spirit Gathering Formation mengirimkan energi spiritual ke tubuh Xiao Chen, membiarkan Purple Thunder Divine Incantation mengubah energi spiritual menjadi energi esensi sejati yang dikaitkan dengan petir yang lebih murni. Energi esensi sejati yang dikaitkan dengan petir mengalir melalui meridian Xiao Chen. Awan guntur yang tak terbatas mulai berkumpul dalam jarak 50 km darinya. Setelah beberapa saat, awan petir di sekitarnya berkumpul seperti pasukan besar, mengaduk dan menendang debu, mengaduk angin dan awan. Awan petir berubah semakin ganas, dan guntur mulai menderu. Kilatan petir yang mengerikan merobek langit yang diselimuti awan petir. Hancur, hancur, hancur. Xiao Chen, yang telah menekan mantra ilahi guntur ungu ke lapisan ke-10 untuk waktu yang lama, meraung di dalam hatinya. Sekarang, dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu tanpa ragu atau khawatir. Pusaran air ungu, yang mewakili mantra ilahi guntur ungu, di dantiannya berputar liar. Pusaran air ungu yang mengamuk menyebar ke seluruh dantiannya, sepenuhnya menutupi pusaran air ki yang dikaitkan dengan es yang lebih lemah. Percikan api yang berkedip-kedip muncul di kulitnya. Rambutnya yang hitam dan putih berkibar. Pada saat ini, meskipun matanya tertutup, dia tampak mendominasi dengan ketajamannya yang terekspos. Jika matanya terbuka, tatapannya akan seperti cahaya pedang yang kuat yang melesat ke langit, menerangi laut abu-abu yang luas ini. Saat mantra ilahi guntur ungu beredar dengan cara yang semakin mengamuk, Xiao Chen menghantam kemacetan ke lapisan ke-11 berulang kali. Fenomena misterius yang diciptakan oleh awan guntur yang bergolak di langit menjadi semakin mengerikan. Raungan, pilar cahaya listrik tiba-tiba jatuh dari langit, tidak jauh dari formasi pengumpulan roh, langsung menghancurkan pegunungan. Itu adalah kemarahan surga, memperingatkan Xiao Chen untuk tidak melanjutkan, untuk berhenti mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Jika dia bertahan, surga akan mengamuk, dan kesengsaraan petir akan turun. Itu bisa membakarnya menjadi abu, tidak akan pernah bereinkarnasi. Saat Xiao Chen perlahan-lahan memecah kemacetan, segala macam petir yang menakutkan turun di sekelilingnya. Setelah 1 jam, gunung tempat dia berada sudah gundul. Hanya ada satu puncak yang dia duduki. Hancur, 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 hancur. Xiao Chen terus maju, dan energi esensi sejati di meridiannya menembus 7 titik akupuntur secara berurutan, membuka semua meridian yang dibutuhkan lapisan ke-11 mantra ilahi guntur ungu. Wosh! Awan guntur yang menutupi langit tiba-tiba berkumpul dan terkompresi bersama. Kemudian, mereka berubah menjadi pusaran air hitam raksasa dan menakutkan di atas kepala Xiao Chen. Awan guntur bergolak terus-menerus di tengah pusaran air. Lapisan fenomena misterius yang menakutkan muncul. Tidak seorang pun tahu keberadaan hebat apa yang ada di balik pusaran air ini. Xiao Chen membuka matanya dan memandang dunia dengan jijik, memperhatikan lautan luas dari puncak gunung. 2 sinar cahaya keluar dari matanya, membentang sejauh 5.000 km di atas lautan yang tak terbatas. Laut abu-abu tampak seperti terbakar. Wilayah laut yang awalnya berisik dengan ombak besar tiba-tiba menjadi sunyi saat ini.
Banyak makhluk di dekatnya, burung-burung laut dan binatang buas, semuanya merasakan bahaya mendekat. Kemudian, mereka mulai berlarian ke segala arah seolah-olah mereka menjadi gila. Saat itu, pusaran awan petir yang berputar di atas kepala melambat menjadi merangkak. Tak lama kemudian, sambaran petir melesat ke arah Xiao Chen, menerangi sekitarnya. Surga mengamuk, kesengsaraan petir pasti akan muncul. Mereka yang berani memprovokasi kekuatan surgawi harus siap menderita kesengsaraan petir. Ayo, kata Xiao Chen lembut. Pada saat ini, dia sangat tenang. Namun, dia tidak tahu bahwa dua lampu hijau giok redup tiba-tiba muncul di sebuah gua bawah air di pulau itu. Di tengah angin kencang dan hujan lebat, sambaran petir pertama turun dengan suara ledakan. Retakan kecil muncul di perisai energi esensi sejati Xiao Chen. Beberapa petir kesengsaraan yang tersebar menembus perisai dan mendarat di tubuhnya. Xiao Chen berhasil menyingkirkan sambaran petir pertama dengan selamat. Namun, ini hanyalah makanan pembuka. Xiao Chen tidak punya waktu untuk beristirahat sejenak sebelum sambaran petir kedua tiba-tiba menyerang. Ini adalah sambaran petir hitam. Saat turun, ia merobek ruang, bergerak seperti lembing. Perisai energi esensi sejati Xiao Chen langsung hancur. Ia menepuk tanah dengan lembut menggunakan telapak tangannya. Saat ia berdiri, ia melayangkan pukulan, yang menghancurkan sambaran petir kedua menjadi percikan acak. Terus-menerus mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, ia dengan rakus menyerap energi spiritual yang tersebar di sekitarnya. Saat menjalani kesengsaraannya, Xiao Chen tidak berhenti berkultivasi. Saat langit bergejolak, energi spiritual berubah menjadi sangat padat dan luas, jauh lebih tebal dari biasanya di laut abu-abu. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 sambaran petir lainnya turun. Setiap sambaran petir menargetkan Xiao Chen, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar atau mengatur napas. Kemudian, sambaran petir ke-10 menyambarnya. Boom! Xiao Chen terbanting ke tanah. Rasa sakit yang menyayat hati menjalar di seluruh ototnya. Namun, ia berhasil melewati gelombang pertama petir kesengsaraan. Luka-luka di tubuhnya perlahan pulih. Energi sisa petir kesengsaraan di tubuh Xiao Chen telah menyebar ke seluruh organ dalam, tulang, dan anggota tubuhnya, ia tidak akan bisa menghilangkannya dalam waktu singkat. Ia tidak punya waktu untuk menghilangkan energi ini karena gelombang kedua petir kesengsaraan sudah mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk dilepaskan. Listrik terus terakumulasi di pusaran awan petir yang besar dan mengerikan di langit. Seolah-olah awan petir itu mengandung bola petir seperti matahari yang menerangi sekelilingnya, tampak cemerlang dan menyilaukan. Wosh! Bola petir itu tiba-tiba jatuh. Saat jatuh, bola itu terus-menerus menyerap energi yang berasal dari petir di sekitarnya, membesar dan semakin menyilaukan. Saat bola petir itu mendekati Xiao Chen, ukurannya sudah sebesar pegunungan. Bola itu bermaksud untuk menghancurkannya, tidak memberinya ruang untuk bertahan hidup. Bola itu ingin menggunakan kekuatan petir yang absolut untuk membunuhnya, untuk melenyapkan penentang surga yang membuat surga murka. Mencoba membunuhku, tidak semudah itu, hancurkan. Tentu saja, Xiao Chen tidak akan menyerah pada nasibnya dan dengan bodohnya membiarkan bola petir ini menabraknya. Jika itu terjadi, tidak peduli seberapa cakapnya Xiao Chen, dia akan hancur berkeping-keping. Dia tidak akan meninggalkan mayat, bahkan potongan-potongan kecil pun tidak. Energi Dao yang hebat. Sebuah cakram Dao muncul di belakangnya, dan Dao Might menyebar ke seluruh tubuhnya, mengisinya dengan niat pedang yang luas dan tak terbatas. Seni tempering tubuh naga ilahi. Xiao Chen meraung dengan ganas, dan semua tulang di tubuh dan anggota tubuhnya diam-diam menguat. Vital Ki-nya mengalir melalui pembuluh darah naganya. Dragon Might ada di dalam dan luar, membuat Dragon Ki berwarna biru keluar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Dragon Ki yang menyelimuti Xiao Chen tampak kuno dan mulia, memancarkan kekuatan penguasa yang samar. Inti primal 9 bintang. Xiao Chen meraung, dan 7 bintang menyala di inti primal bintang 9-nya, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya bintang berkedip-kedip di inti primal, dan energi esensi sejati yang mengalir keluar memenuhi tubuhnya dengan energi yang kuat dan melonjak. Kehendak jiwa. Dengan sebuah pikiran, segel naga berwarna biru di kolam jiwa Xiao Chen melepaskan cahaya terang. Kehendak jiwa merasuki seluruh tubuhnya. Aku berkuasa di alam semesta.
Kehendakku adalah mandat surga. Pedang tiran. Dengan berbagai energi yang mendukung Xiao Chen, ia menghunus pedang tiran. Kemudian, ia melancarkan serangan pedang dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang. Energi dao besar, ki vital naga ilahi, energi esensi sejati bintang 7, kehendak jiwa, dan alat dao puncak, kombinasi ini menghasilkan untaian cahaya pedang yang kuat, tirani, dan sangat menyilaukan. Dengan cahaya pedang ini, dunia tiba-tiba kehilangan warnanya, hanya menyisakan hitam dan putih. Bola petir besar itu terbelah menjadi dua bagian sebagai hasilnya, berubah menjadi listrik tak terbatas yang menghantam laut abu-abu yang luas. Mendesis, mendesis, mendesis. Listrik yang tersebar berderak keras ketika menghantam laut. Cahaya listrik meledak dan mengeluarkan energi yang kuat dan mengamuk. Ribuan lubang muncul di laut dan daratan, mengubah lingkungan sekitar Xiao Chen menjadi pemandangan yang menyedihkan. Dalam jarak 5.000 km di sekitarnya, hanya puncak di bawah Xiao Chen yang tersisa. Dia berdiri tegak sambil memegang pedangnya, menatap dingin ke pusaran awan petir yang menakutkan itu. Mari kita lihat apa sebenarnya dirimu. Xiao Chen meraung dan membubung ke langit, terbang menuju pusaran air yang mengerikan di langit itu. Berlututlah, berlututlah, berlututlah. Sebuah teriakan virtual meledak di benak Xiao Chen, memerintahkannya untuk berlutut. Itu menyebabkan lautan kesadaran Xiao Chen melonjak, bahkan memengaruhi jiwanya. Pada saat yang sama, cahaya listrik yang menakutkan itu tidak berhenti turun. Itu seperti tangan surga yang mencoba mendorong Xiao Chen kembali. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, dengan kejam menyerang langit di tengah cahaya listrik. Tidak peduli seberapa berbahaya jalan di depannya, dia tetap bertahan untuk terbang ke langit, menantang surga. Xiao Chen hanya ingin melihat seperti apa sebenarnya keberadaan surga misterius, yang setiap saat mengirimkan kesengsaraan petir kepadanya. Kakak, sebuah sambaran petir menyambar, menyebabkan luka parah pada Xiao Chen dan menjatuhkannya dengan kejam. Namun, pada saat berikutnya, dia melakukan jungkir balik, mengabaikan luka-lukanya, dan kembali menyerang ke depan. Begitu saja, Xiao Chen menghadapi sambaran petir yang tak henti-hentinya, semakin dekat ke pusaran awan petir itu. Kekuatan petir yang kuat membuatnya sulit untuk melanjutkan. Dia sudah penuh luka. Xiao Chen, yang hanya selangkah lagi, tidak berpikir untuk menyerah sama sekali. Dengan teriakan perang, dia menyerang, mencoba untuk melihat. Tiba-tiba, cahaya putih yang tajam menyala di pusaran air. Begitu cahaya putih itu muncul, sambaran petir kesusahan lainnya melonjak keluar. Pada saat yang sama, Xiao Chen terkejut saat mengetahui bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak, dibatasi oleh semacam tekanan. Dia hanya bisa menyaksikan petir kesengsaraan yang sangat cepat menyerangnya. Puci, petir kesengsaraan ini sangat tebal. Sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di dada Xiao Chen, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Berlututlah. Suara ledakan itu terdengar lagi di benak Xiao Chen, dan sambaran petir kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya hingga dia tidak bisa dikenali lagi. Xiao Chen jatuh dengan gemuruh. Tubuhnya penuh dengan luka. Dia tidak bisa lagi menanggung beban berat itu, tetapi pusaran awan petir itu masih berputar perlahan. Lingkungan menjadi sunyi, dan angin mereda. Petir kesengsaraan telah berlangsung hampir sepanjang hari. Serangan secepat kilat sebelumnya, yang melukai Xiao Chen dengan parah, terdiri dari ribuan sambaran petir kesengsaraan. Itu seperti petir kesengsaraan yang telah tersebar. Xiao Chen batuk beberapa kali dan memuntahkan gumpalan darah yang terfragmentasi. Dia memaksakan diri untuk mengangkat kepalanya dan memeriksa luka-luka di tubuhnya. Luka-lukanya sebagian besar disebabkan oleh serangan mengerikan terakhir ketika dia mencoba memeriksa pusaran awan petir. Bahkan sekarang, lubang seukuran mangkuk di dadanya belum sembuh. Itu menakutkan dan mengerikan. Apakah ini sudah berakhir? Xiao Chen menusukkan pedang tiran ke tanah di sampingnya. Kemudian, dia berbaring lemah di tanah, menatap awan petir yang perlahan menghilang di langit. Kesengsaraan petir ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tindakan Xiao Chen yang menantang surga telah memancing surga untuk meningkatkan kesulitan kesengsaraan ini secara signifikan. Untungnya, tubuh fisiknya yang kuat membantunya melewatinya. Ketika Xiao Chen pulih, tubuh fisiknya pasti akan membaik lebih jauh setelah dibersihkan oleh petir kesengsaraan.
Demikian pula, pemahamannya tentang Dao petir sangat bermanfaat. Namun, tepat saat Xiao Chen hendak bangun, pusaran awan petir tiba-tiba berkumpul kembali, berubah menjadi lonceng besar dengan banyak tulisan jimat terukir di atasnya, menekan Xiao Chen. Sialan, ini belum berakhir. Xiao Chen mengutuk dalam hatinya. Matanya langsung berubah menjadi emas saat dia mengaktifkan garis keturunan Azure Dragon-nya. Energi yang berasal dari Grid Desolate Aeon menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah garis keturunannya diaktifkan, Xiao Chen merasakan kekuatannya pulih dengan cepat dan semakin meningkat. Aura kuno dan kuat segera memberi Xiao Chen lonjakan momentum, tumbuh dengan liar. Bunuh! Xiao Chen menarik Tyrant Saber di sisinya keluar dari tanah dan melayang kembali ke udara. Dengan garis keturunannya yang aktif, ia meletus dengan kekuatan Star Venerate tahap akhir. Cahaya pedang yang berisi kehendak jiwa menebas lonceng petir itu dengan kejam. Dong, 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 lonceng petir itu mengeluarkan dering keras, mengguncang Xiao Chen. Organ-organ dalamnya pecah. Darah mengalir keluar dari mulutnya dalam aliran yang terus-menerus. Jiwanya menerima kejutan besar, matanya menjadi berkaca-kaca, dan ia tampak pusing. Lonceng petir itu tidak hancur. Lonceng itu mendorong Xiao Chen, tanpa henti menekannya ke tanah. Xiao Chen hanya punya satu pikiran di dalam hatinya, aku harus menghancurkan lonceng petir ini. Kalau tidak, hanya kematian yang menunggunya. Boom! Pedang itu membuka retakan panjang di lonceng petir itu. Namun, lonceng petir itu juga menekan Xiao Chen ke pulau itu. Ada suara keras, dan pulau itu hancur berkeping-keping. Hancur! Saat Xiao Chen meraung dengan ganas, ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengirimkan satu serangan pedang terakhir. Lonceng petir itu akhirnya pecah. Cahaya listrik ungu terpancar ke segala arah. Air laut tampaknya telah tenggelam 30 meter. Langit cerah dan awan badai menghilang. Sekarang, kesengsaraan petir telah berakhir. Pulau itu tidak ada lagi. Saat Xiao Chen berbaring di laut, dia menghela napas panjang. Energi spiritual di atas laut abu-abu mengalir ke tubuh Xiao Chen saat lapisan ke-11 mantra ilahi guntur ungu beredar dengan cepat. Xiao Chen tidak mengonsumsi pil obat apapun, hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk pulih. Jika dia bisa memurnikan semua energi kesengsaraan petir yang tersisa di tubuhnya, dia akan menerima manfaat yang tak terbatas. Fisik Xiao Chen sangat kuat. Karena kesengsaraan petir telah berakhir, tubuh fisiknya pulih dengan sangat cepat. Dalam beberapa saat, lubang menakutkan di dadanya telah sembuh. Xiao Chen memejamkan mata dan mengingat berbagai pengalaman selama kesengsaraan petir, mencoba yang terbaik untuk memahami Thunder Grid Dao. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos rintangan terakhir menuju Thunder Grid Dao. Namun, tepat pada saat ini, dia merasakan ancaman berbahaya, yang mendorongnya untuk menghentikan pemahamannya tentang Thunder Dao dengan gugup dan segera membuka matanya.